Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru semuanya. Baik yang hadir di sini, tidak ada 10 orang, tapi mungkin yang lihat online di YouTube mungkin lebih dari 10. Semoga. Dan kita punya intensi misa pada hari ini dari Alexander Hasan, 3 tahun yang lalu meninggalnya ayahanda yang tercinta Stefanus Hasan. Kita berdoa untuk Bapak Stefanus Hasan dan juga keluarganya semua. Dan satu lagi dari teman saya, Willy Susanto dari Jakarta, intensi misa untuk ibu mama mertuanya umur 78 tahun yang meninggal 40 hari yang lalu, Ibu Katarina Tini Darmawan. Kita berdoa untuk mereka semua. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
hari ini dengan bimbingan bintang. Engkau telah mewahyukan putra tunggalmu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dengan iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Oh
surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabi-Nya yang kudus. Berkat kuasa Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberitakan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada akan bangkit seorang pemimpin yang akan membalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini hari raya penampakan Tuhan. Kenapa dikatakan penampakan Tuhan? Kita sudah menerima Yesus lahir di Bethlehem sebagai Tuhan kita. Lalu Yesus ini lahir bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk kita semua yang jauh dari Israel Palestina. Maka dikatakan penampakan Tuhan ini, Tuhan yang hadir dalam diri bayi Yesus ini untuk keselamatan semua manusia. Jadi Yesus juga diberitakan, ditampakkan untuk orang-orang bukan Yahudi. Maka perwakilan dari orang bukan Yahudi ini adalah 3 majus dari timur yang biasa kita saksikan tadi. Ada patungnya juga di sekitar ini yang kita lihat di sini, gua Yesus yang lahir. Dan 3 orang majus tidak dikatakan 3 dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Jepang. Tadi pagi kita lihat ada 3. Saning Sensei Jutsu Gakusya bahasa Jepangnya, tapi rupanya dalam bahasa Indonesia tidak ada tertulis 3 orang, tapi dikatakan orang-orang majus dari timur. Siapakah mereka? Kalian pernah tahu namanya? Seperti itu tertulis, bukan pernah mendengar? Baltasar, Melchior, Gaspar. Kalian yang pernah belajar agama Katolik di SD, ini pertanyaan tes waktu pelajaran agama waktu SD. Maka saya ingat, meskipun tidak tertulis di Injil, orang Jepang pun saya tanya waktu di Kumamoto, tidak tahu karena sulit namanya. Tadi pagi saya bikin kata-kata. Sekarang bahasa Indonesia saya bisa bikin asli. Baltasar, Melchior, Gaspar. Kadang-kadang dibikin untuk nama baptis, nama seperti nama orang Amerika Latin atau dari negara manapun, ataupun orang Indonesia ada beberapa nama seperti ini. Jadi 3 nama ini tidak tertulis dalam Injil, tetapi dari sumber lain. Lalu saya mengatakan di sini, 3 orang ini bukan orang Yahudi, tapi dari jauh mereka datang. Lalu dalam peristiwa Pantekosta yang kita lihat sekarang ini, dalam tulisan Jepang, jadi seperti lidah api menyala-nyala hingga di atas para rasul ini ketika hari Pantekosta.
Lalu kita lihat peristiwa ini. Mereka berasal dari banyak tempat yang berbeda, bahasanya juga berbeda, tetapi dalam masa Pentakosta ini turunnya Roh Kudus atas para rasul, mereka bisa berkata-kata dan saling memahami. Itu dari kisah para rasul. Maka peristiwa hari ini Yesus yang lahir juga diterima, dicari oleh bangsa lain, 3 orang Majus dari timur ini. Lalu wujud nyatakan setelah Yesus naik ke surga, dia akan mengirimkan Roh Kudus. Maka gereja lahir pada saat Pentakosta. Maka kita pun yang hadir di sini, orang-orang Indonesia dan juga orang Jepang satu orang aja, kita jauh dari tempat Yesus lahir, tetapi kita juga dipanggil menjadi pengikut Yesus melalui baptisan kita. Maka hari ini dunia merayakan orang Majus ini sebagai perwakilan, lalu terus dari sini. Gereja yang universal, gereja Katolik artinya universal, mencakup seluruh bangsa di dunia. Maka lagu ini saya buat ketika saya di Kumamoto, ada Krisma. Di situ kita menerima sakramen Krisma untuk anak-anak SMP di Jepang, juga beberapa orang dewasa. Saya buat lagu dan gambar-gambar ini yang menunjukkan variasi dari umat manusia, dari warna kulit, warna mata, ras, gender, semuanya dipanggil menjadi pengikut Yesus. Maka gereja Katolik memiliki kekayaan yang luar biasa karena mengakui semua kesetaraan sebagai saudara dan saudari dalam Kristus. Maka kita mendengar, melihat, dan menyaksikan lagu ini sebagai bagian dari kehidupan kita Kristiani. Kita disatukan dalam Yesus yang lahir di Bethlehem, membawa sukacita, berkat, rahmat, dan didasarkan pada cinta kasih yang universal. Kita akan mendengarkan lagu ini dan melihat betapa indahnya kebinekaan Tunggal Ika dalam agama Katolik juga. shall
Majus juga, mencari, menemukan, dan mencintai Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap waktu, setiap hal, setiap keadaan yang mungkin kurang menguntungkan ataupun juga menguntungkan. Kita mencoba mencari seperti orang Majus ini, di mana Yesus lahir dan ada. Nama mereka Baltasar, Melkior, Gaspar, dan yang keempat kita cantumkan nama kita masing-masing. Kita naik kendaraan kita masing-masing, mencari dan menemukan Yesus dimanapun kita berada. Yang mereka persembahkan untuk Yesus yang mereka temui adalah Mazmur dan kemenyan. Lalu apa yang menjadi persembahan dari kita masing-masing untuk Yesus yang hadir di dunia ini dan juga hadir dalam misa Ekaristi Kudus ini? Saya menyimpulkan 3 macam hal ini. Yang kita persembahkan untuk Yesus adalah iman, harapan, dan kasih. Meskipun kita diberikan karunia ini, kita pun setelah menerima, kita memberikan. Itulah namanya terima kasih. Setelah kita menerima, kita mengasihi, memberi. Apa yang kita terima, semuanya berasal dari Allah. Akhirnya kita akan memberikan semuanya untuk sesama kita dan kepada Allah juga. Seperti bayi yang lahir di dunia ini, lahir dengan tangan yang menggenggam, ingin menguasai seluruh dunia. Tapi kita ketika meninggal, kalau mereka bisa melihat pengalaman melihat orang meninggal, mereka melepaskan tangannya seperti ini. Tanda berarti selesai sudah semuanya diberikan untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk yang lain. Lalu 3 hal yang lain kita persembahkan adalah perkataan. Pertama adalah perhatian, kasih sayang, hati, kata-kata. Lalu yang terakhir adalah perbuatan. Maka dosa kita muncul dari 3 hal ini. Dalam pikiran, dalam hati kita bisa berpikir jahat. Dalam kata-kata bisa menusuk orang dari belakang dengan gosip segala macam. Dengan perbuatan kita bisa mencelakakan orang lain. Tapi dengan 3 hal ini pula kita bisa membuat kebahagiaan untuk diri kita sendiri dan juga untuk sesama kita. Dengan hati kita, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, kita persembahkan untuk Yesus di altar ini. Dan yang ketiga adalah kita manusia memiliki dimensi tubuh, jiwa, dan roh. Maka 3 hal ini menjadi dimensi kehidupan kita ketika kita lahir di dunia. Kita mencoba mencari makna kehidupan ini. Dan akhirnya seluruhnya kembali kepada Allah. Itulah 3 persembahan yang saya dapatkan dalam renungan pribadi saya tadi pagi. Setelah bahasa Jepang, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka kita bersyukur kita hadir di sini, baik yang online maupun offline nanti setelah ini. Kita persembahkan 3 dimensi ini dalam kehidupan kita: iman, harapan, dan kasih, perhatian, kata-kata kita, perbuatan kita, dan yang terakhir kita persembahkan tubuh kita, roh kita, dan jiwa kita untuk kemuliaan Tuhan di altar kudus ini. Amin. Kita berdoa syahadat para rasul rumusan singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria,
Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus. Berkat Dia, kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga Allah Bapa melimpahkan Roh Kudus kepada para misionaris agar karya kerasulan mereka berhasil menjadi baik. Marilah kita memohon, dengarkanlah umat-Mu. Dengarkanlah umat. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa sumber cahaya menerangi para pejabat pemerintahan agar mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian kepada masyarakat dan bukan penguasaan. Marilah kita memohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, semoga mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja merupakan tantangan bagi kami untuk hidup yang lebih sesuai lagi dengan Injil, sehingga kami dapat menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita memohon, dengarkanlah umat. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar masa pembaruan dan pembangunan sekarang ini jangan sampai membuat kami bingung dan acuh tak acuh, melainkan menggugah kita untuk sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang dibawa penyelamat kita. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat. Kita berdoa intensi misa pada hari ini. 3 tahun yang lalu dipanggil Bapak Stefanus Hasan, dan juga 40 hari yang lalu Ibu Katarina Tini Darmawan. Semoga kedua anakmu ini kau terima di sisimu dengan kebahagiaan surga bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan diberikan penghiburan untuk keluarga semuanya yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami, umat-Mu, yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
adalah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putra terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami. Dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami, Ia meresapi dengan daya ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama dengan segala penghuni surga, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu yang dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami, Thomas Aquinas, Maeda Mangyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan hamba-hambamu, Stefanus Hasan dan Katarina Tini Darmawan, yang engkau panggil ke hadiran ketika dibaptis saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawat dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling menyampaikan salam damai.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Minggu depan misa hari Minggu kedua seperti kita putuskan bersama di Gereja Jewel Center di Kobe jam 4. Silakan datang. Lalu untuk bulan ini selalu di Wonoso jam 2 kecuali minggu kedua minggu depan di Kobe. Silakan datang, saya tunggu di Wonoso karena hari ini jumlahnya 10. Semoga di minggu ketiga dan juga di Kobe bisa lebih banyak dari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kita berdoa untuk intensi misa hari ini dengan pengantaran Bunda Maria, Bapak Stefanus Hasan, Ibu Katarina, Tini dan Mawan beserta keluarga semua yang diingatkan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan telah memanggil saudara keluar dari kegelapan masuk terang-Nya yang mengagumkan. Semoga Ia melimpahi saudara dengan berkat dan meneguhkan saudara dengan iman, harapan, dan kasih. Amin. Kristus yang saudara ikuti dengan setia hari ini menampakkan diri sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan. Semoga Ia menjadikan saudara terang bagi sesama. Amin. Dengan bimbingan bintang, para majus menemukan Kristus Tuhan, terang segala terang. Semoga sesudah persiarahan di dunia ini, saudara pun sampai kepadanya. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi